Kalau saya melihat pandangan masyarakat ini, seperti negatif aja semua pada polisi. Jadi tumpuan keburukan itu semua ditumpun pada polisi. Kalau ada bandar narkoba, ya itu polisi. Bandar judi, ya itu polisi. Ada semua polisi. Betul, ini Anda ini berhadapan dengan hal-hal yang menggoda. Tapi di sini dibutuhkan apa? Kejujuran, kemurnian seorang polisi sebagai penegak hukum. Tapi apapun dari semua itu negatif, rakyat masih memerlukan polisi. Saya yakin loh, kalau Anda kan polisi se-Indonesia, mogok kerja sehari, apa jadi negeri ini? Perampokan di mana, pembunuhan di mana-mana. Jadi tetap rakyat itu tetap butuh polisi yang menjaga gerak yang roda kehidupan ini. Tanpa polisi bahaya. Hukum itu seiring dengan keberadaan manusia. Makanya hukum itu tidak pernah kompromi. Sekalipun di zaman Nabi itu, Nabi pemutus hukum. Karena kalau hukum ini sudah nggak menjadi kendali, hancur semua kehidupan. Orang zalim bisa kuat, orang lemah bisa hancur. Belum lama kita dipertontonkan, dipermalukan oleh kejadian tuh kasus Sambo. Kenapa? Di situ ada kematian Joshua. Segitu murah nyawa orang kalau saya lihat. Sedikit yang bela. Sementara kalau orang kuat tuh banyak yang bela seperti Sambo. Ada yang ingin menghilangkan kameranya, macam-macam lah. Banyak pembantunya tuh ingin menghilangkan jejak itu. Tapi kalau orang miskin enggak. Yang sekarang terjadi tren itu perkataan tuh apa ya? Kayak statement lucu lah. Jadi kalau no viral no justice. Andai kan waktu itu kasus Sambo itu nggak viral, mungkin hilang, tertutup lah sudah. Saya pikir itu sudah selesai, bisa pelajaran. Ini keluar lagi isu keluar kasus Vina, saya sedih aja. Ini sulit kasus sudah lama, 2016 apa, udah lama lah. Saya juga nggak tahu ini terangkat ada apa. Apa ada rasa apa, saya nggak tahu bisa terangkat. Sampai saya dulu mau ngangkat kasus itu, kenapa dulu juga kasus Sambo saya nggak angkat? Karena saya ingin tahu informasi kejelasan dulu. Karena dari dulu saya nggak pernah ketemu yang kejelasan. Ini bicara gini, ini gini. Itu pun juga kasus Vina. Nanti ini gini. Ada yang bilang sudah dipenjara sampai suruh minum kencing. Kok serem sadis negeri ini ya. Tapi saya nggak berani angkat. Karena itu belum tentu benar dan saya belum bisa membuktikan. Saya nggak berani bicara. Karena saya nggak mau berbicara sesuatu hal tuh yang kebenarannya belum jelas. Tapi di sini saya bukan menuduh. Akhirnya sedih nih. Polisi jadi pesakitan lagi. Saya yakin polisi itu ada manfaatnya. Tapi kenapa kok jadi begini? Yang kena lagi orang kecil lagi. Tolonglah. Prasangka masyarakat ini terhadap polisi yang mulai luntur lagi. Terus sampai keluar apa ya, isu no viral no justice ini bagi saya ini nggak baik buat suatu negara. Nggak baik sekali, ini berbahaya, ini bisa menghilangkan kepercayaan. Karena polisi ini di sini apa? Anda ini bersaksi seperti Tuhan loh. Anda harus bertindak di atas keadilan. Karena ada hal orang yang dihukum dan ada orang yang dirugikan. Jangan sampai Anda ini bertindak sesuatu yang nggak benar, nanti maaf loh, orang salah malah dibela, orang benar malah dipenjarakan. Itu hukumnya berat nanti setelah kematian. Saya minta kepada masyarakat semua, kita harus percaya pada hukum. Kita harus yakin hukum kita bagus. Karena kalau masyarakat itu sudah nggak percaya kepada hukum, bahaya nih ke negara ini. Ada cerita tuh dari Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin yang disucikan Tuhan malah. Dia tahu itu baju dia yang hilang dicuri orang dijual di pasar. Ditegur lah, itu baju saya. Kata yang pengambil itu, oh enggak, ini punya saya mau jual. Loh, ini baju saya. Ah enggak. Terus kata Ali bin Abi Thalib, ayo kita ke peradilan aja. Bawalah ke pengadilan. Di peradilan ditanya oleh jaksa hakimnya, ya Ali, saya tahu ini baju kamu. Nggak mungkin kamu bohong. Oh, dia khalifah dan semua orang tahu disucikan. Tapi sekalipun dia seorang khalifah dan disucikan kepada Tuhan, dia harus punya alat bukti. Karena hukum negara itu harus ditegakkan, harus diterima. Nggak boleh dengan cara-cara, oh ini nanti Tuhan, nggak bisa. Nah, dua alat bukti, ya Ali, ada apa enggak? Dia bilang alat buktinya satu, yang tahu anaknya. Sementara anak itu tidak bisa jadiin alat bukti. Sampai akhirnya apa? Nggak punya alat bukti Ali bin Abi Thalib. Demi menjaga marwah peradilan, dia harus tunduk kepada peradilan. Dia katakan apa? Serahkan kepada yang mengambil barang itu. Saya nggak punya alat bukti lagi, bahwasanya itu barang saya. Dan saya harus tunduk dengan aturan. Padahal dia seorang khalifah. Kalau nggak begitu apa? Kalau nggak, saya ini nggak menjaga marwah negeri ini, hukum. Kalau hukum negeri ini nggak terjadi kendali, berbahaya. Bisa diadu domba nih bangsa ini.
karena hukum itu kendali negeri ini tetap bersatu. Jadi emang terkadang saat udah begini sensitif gini, akhirnya apa? Ada perkataan-perkataan yang sumbang atau tidak enak didengar, akhirnya itu orang bisa terancam dipanggil ke polisi. Padahal semua itu kan mengutarakan itu karena sebagai rakyat. Ini semua ingin mendambakan negeri ini baik. Dan saya yakin juga Kapolri ingin negeri ini, polisi itu baik. Tapi tolonglah Pak, ini kok terkuaknya sudah lama. Yang saya sedih itu Pak, korbannya orang miskin, perempuan. Coba saya bayangkan kalau itu anak saya. Yang satu lagi Pak, yang saya bingung lagi Pak, anak polisi juga mati. Kok saya bingung anak polisi mati, kok kasusnya, maaf loh. Sampai seperti yang dipersangkakan di peradilan tahun awal itu seperti ada kebohongan. Ini kasus Vina juga saya pikir sampai ada filmnya, jadi ditonton orang banyak. Ini kan harusnya mempermalukan negeri kita. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video dari Habib Kribo. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia. Memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika politik yang memang sulit untuk kita selesaikan ya. Kenapa? Karena ambisi-ambisi kekuasaan para pejabat-pejabat yang ada, sehingga pada kesempatan kali ini ya banyak hal yang mestinya kita selesaikan bersama-sama. Kita melihat satu institusi lembaga pemerintahan yang semestinya mereka menjadi solusi dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia ya. Tetapi ketika kita melihat suatu institusi tersebut ya hanya fokus kepada reputasi tersendiri ya, ataupun lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, apa yang disampaikan oleh Habib Kribo melihat sebuah kinerja dari institusi Polri yang memang sekarang ini sudah tidak bisa dipercaya. Ada banyak hal yang menjadi kejanggalan-kejanggalan dalam kinerja Polri, baik itu dalam menjalankan tugas-tugas mereka, dalam menelusuri sebuah kasus-kasus yang ada, mereka sulit untuk menyelesaikan hal itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, tentunya kita disuguhkan sebuah video-video seperti ini, itu membuat masyarakat makin semangat. Ya, kenapa semangat? Karena masyarakat harus berada di garda terdepan dan mendukung setiap orang-orang yang menyuarakan suatu keadilan. Negara kita bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, ataupun banyak masalah-masalah, dinamika-dinamika yang terjadi di dalamnya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, tentunya hadirnya sebuah kata parcok, ya parto ataupun partai coklat, itu disebabkan karena sering sekali diintervensi oleh orang-orang tertentu, ataupun hanya diperalat ya untuk mendapatkan suatu kekuasaan yang dinilai itu tidak pro kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada. Kenapa? Karena institusi yang semestinya menjadi pengayom, menjadi pengaman, mereka ternyata diintervensi oleh satu orang. Mereka juga bekerja sesuai dengan pesanan. Harusnya institusi tersebut yang dipercayakan oleh masyarakat Indonesia, mereka harus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Reputasi Kapolri, reputasi polisi saat ini udah mulai buruk, citranya sudah mulai buruk di mata masyarakat, dan itu sulit untuk diselesaikan. Ada banyak kasus-kasus yang memang itu penyelesaiannya tidak ada kontrasnya yang lebih jelas di mata masyarakat. Sehingga hal-hal seperti inilah yang mestinya kita selesaikan bersama-sama supaya masyarakat itu dapat percaya lagi terhadap institusi seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita harus lebih mendukung orang-orang yang menyuarakan suatu keadilan supaya keadilan itu menjadi pondasi utama dalam menjalankan segala tugas-tugas dan tanggung jawab dari Kapolri tersebut. Makanya ramai-ramai masyarakat ya, ketika mereka mengomentari di sini, mereka meminta bahwa Kapolri itu harus diganti. Ya, ini pesan buat Listo Sigit
Bagaimana mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan hanya bekerja sesuai dengan pesanan, itu tidak bagus. Kalau mau mengembalikan reputasi pemerintah, reputasi Kapolri dengan baik, supaya baik lagi di mata masyarakat, maka bekerjalah sesuai dengan aturan. Jangan mau diintervensi oleh Mulyono, jangan mau diintervensi oleh penguasa. Itu tidak bagus adanya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman ya di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.